Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 8, praktikum 7 ya lebih tepatnya ya, tentang tekstur di kubus. Nah, di sini kita membutuhkan 3, yaitu header, ininya JPP-nya, lalu main-nya. Di header itu berisi library tentang bagaimana image nanti akan direpresentasikan dan bagaimana bisa membaca file bitmap. Lalu di image loader.cpp ini berisi tentang jika ada error-error, apakah gambar tidak sesuai, apakah gambar tidak bitmap, dan lain-lain. Atau juga ada di sini juga terdapat pengaturan-pengaturan tentang gambarnya sehingga gambar bisa terbaca seperti itu. Nah, lalu ke main saja. Di sini tempat dimana itu ya gambarnya diimplementasikan dan kubusnya. Di awal kita itu membuat ini tekstur ID ini agar gambarnya seperti memiliki ID gitu. Jadi ketika diimplementasikan nanti bisa tinggal memanggil ini saja. Box size ini ukuran kubusnya, angel itu untuk rotasinya gitu. Kalau ini untuk exit doang ya, pencet 27. Nah, kalau load tekstur ini tuh membuat gambar menjadi tekstur kemudian diberikan ID pada itu teksturnya. Jadi nanti ID-nya akan masuk ke ini tekstur ID, dimana ini nanti akan dijalankan saat memasukkan gambar masuk ke ini rendering. Di sini kita membutuhkan lighting ya, seperti lighting dan lighting 0, lalu ada deep test, lalu ada color material. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan gambarnya, yaitu image bintang image load.bmp evilove.bmp. Load.bmp tadi itu ada di image loader.h. Nah, lalu itunya tekstur ID-nya dimasukkan ke ini tekstur ID dari load teksturnya ini nih. Jadi dia menjadikan gambar evilove menjadi tekstur, terus kemudian memberikan ID-nya pada tekstur. Ini posisi pengameraannya nanti, perspektifnya. Nah, di draw scene di sini kita membuat kubus dan mengimplementasikan itu teksturnya, dimana di atasnya ini adalah tentang lighting dan gerakan, contohnya translate F, light color, dan lain-lain. Lalu mulai dari ini GL enable texture itu teksturnya sudah mulai itu aktifkan, lalu dia mengebind ID-nya ini underscore texture ID agar gambarnya terpilih gitu. Gambar yang dimaksud adalah gambar dari underscore texture ID yang tadi. Lalu ini adalah mulai membuat kubusnya. Di sini warna dari kubusnya yaitu GL color, dan text chord ini adalah
tekstur koordinat, dimana nanti gambar akan terletak pada koordinat yang sudah diatur gitu. Nah, vertex ini adalah vertex untuk membuat kubusnya dengan box size-nya yang sudah diatur dari awal tadi. Jadi semuanya ini sama sebenarnya, text chord ini itu untuk mengatur koordinat teksturnya. Begitupun yang ada di sisi depan dan belakang. Nah, di akhir nanti di disable teksturnya. Lalu di update ini dia nge-refresh ya, lebih tepatnya setiap 25 ms. Ini dia juga mengatur angle-nya, yaitu putaran-putarannya nanti. Nanti mainnya kita tinggal menginisiasikan Windows-nya ukurannya berapa, lalu namanya. Ini init rendering yang tadi, yang atas tadi. Pokoknya di init main ini tinggal memanggil fungsi aja yang dibutuhkan. Nah, ini saya tambahkan sesuatu ya agar menarik, itu SND play sound. Di sini saya menambahkan musik gitu kan, biar ya happy aja gitu. Ini hasilnya. Bawa pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Di sini praktikum 8 ya, yaitu tentang mengatur membuat bayangan, lebih tepatnya double RX dan RY ini untuk mengatur arah perputaran, arah rotasi. Lalu float LN dan E ini buat mengatur koordinat sumber cahaya. Ketiga ini itu untuk mengatur membuat proyeksi bayangannya gitu. Jadi nanti proyeksi bayangan koordinasi sumber cahayanya itu menurut ini gitu, di nilai awalnya. Nah, di draw ini kita memiliki fungsi untuk menjadikan objek gitu. Di sini saya memilih solid sphere ya, yaitu bola yang solid gitu. Nah, di GL Shadow Projection ini adalah operasi matriks, di mana matriksnya ini akan membuat proyeksi bayangan yang didasari oleh LEN yang tadi itu, sehingga nanti koordinasi sumber cahayanya itu bisa membuat bayangan dari objek yang di draw ini menjadi ada gitu. Nah, ini operasinya menggunakan matriks gitu, dikalikan menggunakan GL mult matrix matnya. Nah, masuk ke render ini pengimplementasiannya di sini. Di atas ini itu ada warna dan lighting gitu ya. Lalu di bawahnya ini itu backgroundnya, vertex ini itu buat background. Lalu background atau itu ya layer bawahnya itu ya, sehingga nanti kayak meja gitu. Lalu gambar bayangannya ini adalah gambar yang ada di itu atas gitu. Dalam kasus ini berarti itu solid sphere-nya, objeknya yang nanti akan dibuatkan bayangannya.
Di sini kita enable lightingnya gitu ya, agar dia terlihat 3D, lalu ada rotate-nya biar muter-muter gitu kesannya. Lalu ini ya, membuat bayangannya ya, kita manggil shadow projection tadi buat memunculkan bayangan itu, jadi untuk mengatur koordinasi cahayanya biar pas gitu. Lalu di sini rotate-nya dibuat sama agar terkesan seperti bayangan yang asli gitu, mengikuti. Lalu lightingnya kita disable biar itu ya apa, tambah gelap gitu ya. Jika lighting tidak disable, nanti hasil dari shadow projection ini akan jadi abstrak gitu, karena terkena lightingnya dari ini. Lalu ini adalah warnanya, dimana kita memilih warna gelap agar sesuai gitu dengan bayangan. Nah ini di draw lagi ya, draw dengan hal yang sama ya, karena itu adalah pencerminan gitu istilahnya. Nah di tombol-tombol ini tuh kita bisa menjauhkan sumber cahaya, mengatur ke kanan, ke kiri, mendekatkan sumber cahaya, dan kawan-kawannya. Di sini ada semua ya, ini untuk mengatur itulah arah bayangannya, kita mau ke manain, besar kecil bayangannya gitu. Ya, help ini yaitu untuk bantuan saja ya, biar terlihat nanti proyeksi bayangannya apa gitu. Nah idle ini untuk mengatur rotasinya yang sudah ada tadi itu, yaitu akan selalu bertambah 0,1 agar berputar. Lalu langsung main saja ya. Di sini mainnya itu menginisiasi ukuran, lalu ada namanya proyeksi bayangan. Lalu ini ya, menginisiasi ukuran ya, kalau ini adalah posisinya. Lalu kita enable lightingnya, deepnya, colornya, agar objeknya itu terlihat 3D nyata gitu. Ini diperlukan ya. Lalu ini untuk perspektif, dan seterusnya ya. Di sini translative udah seperti itu saja. Lalu kita compile gambarnya, kita rebuild, kita compile dan run. Hasil gambarnya seperti ini ya, dan ini adalah bayangannya. Jika tadi lightingnya tidak kita disable, nanti di sini akan tembus dengan lighting gitu, jadi akan terjadi hal yang buruk gitu. Ketika tidak dikasih GL shadow projection, bayangannya akan tidak ada, karena koordinat pencahayaannya itu belum diatur, jadi tidak sesuai gitu ya nanti dengan objeknya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.